Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Okta Bagaskara, NIM 212420006 dari kelas B, jurusan Magister Teknik Informatika. Untuk di sini saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Fransales Adi Nugroho dengan NIM 212420002 dan Devi Puspitasari dengan NIM 212420003 akan menjelaskan tentang segmentasi citra paru menggunakan K-means clustering. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang diadakannya kasus ini. Dalam bidang kesehatan, segmentasi biasa digunakan untuk mempermudah tenaga medis untuk menginterpretasikan citra medis pasien, khususnya di bidang radiografi. Dengan memanfaatkan intensitas dan nilai piksel citra, segmentasi citra radiografi dengan metode K-means clustering dapat dilakukan. Pada penelitian ini, citra yang digunakan adalah citra paru hasil computed radiografi atau CR. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai K atau jumlah klaster yang tepat untuk memvisualisasikan citra atau CR dengan mengabaikan citra jantung yang terbentuk pada citra paru kiri. Jumlah klaster yang terbentuk divisualisasikan dengan jumlah warna yang terbentuk pada citra hasil clustering. Algoritma clustering disusun dengan menggunakan Anaconda dengan pemrograman Python. Dengan menguji coba nilai K atau jumlah klaster yaitu 1 sampai 10. Dari penelitian diperoleh bahwa K sama dengan 2 atau jumlah klaster sama dengan 2 dapat memvisualisasikan pembentukan warna yang lebih nyata dibandingkan dengan jumlah klaster yang lain. Sebelum kita membahas tentang K-means clustering itu apa, mari kita masuk ke definisi dari segmentasi citra itu sendiri. Segmentasi citra adalah proses yang mempartisi citra ke dalam beberapa daerah berdasarkan sifat tertentu untuk mendapatkan objek yang terkandung di dalam citra. Nah, untuk contohnya di sini, sebuah gambar atau citra yang akan disegmentasi berdasarkan objeknya. Jadi nanti di sini kita akan tahu akan ada satu objek dan satu latar. Lalu nantinya kita juga bisa melabeli objek tersebut menjadi suatu label objek. Segmentasi citra juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi kelompok piksel yang memiliki kesamaan. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi berdasarkan warnanya. Contohnya, jika di dalam satu citra memiliki warna hijau, kita bisa mengidentifikasi warna tersebut sebagai sebuah rumput. Lalu untuk berwarna biru itu adalah air, untuk coklat itu tanah atau pasir, harimau oranye, dan sebagainya. Lalu kita akan masuk ke tujuan dan kegunaan segmentasi citra. Yang pertama itu ada kuantifikasi, di mana menghitung jumlah objek tertentu pada citra dan menghitung ukuran kelainan pada citra medis. Lalu yang kedua itu untuk deteksi, yaitu mendeteksi lokasi, keberadaan, maupun bentuk objek. Lalu yang kedua memisahkan latar belakang dan objek citra. Lalu kita akan masuk ke metode yang digunakan di segmentasi citra, yaitu ada 4 yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama thresholding, lalu yang kedua ada region growing, lalu yang ketiga ada split and merge, lalu yang terakhir adalah clustering. Untuk kasus kali ini, karena kita akan menggunakan K-means clustering, maka kita akan menggunakan metode yang terakhir, yaitu clustering. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu K-means clustering. K-means clustering adalah algoritma yang efektif untuk menentukan klaster dalam sekumpulan data, di mana algoritma tersebut dilakukan analisis kelompok yang mengacu pada pemartisian N atau objek ke dalam K atau kelompok, atau berdasarkan klaster berdasarkan nilai rata-rata, atau means terdekat. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sebelum K-means diterapkan, semua data masih tercampur menjadi satu dan belum diklasterisasi, atau belum dikelompokkan. Lalu setelah K-means telah berhasil diterapkan atau di-apply, data akan terklasifikasi berdasarkan klasternya masing-masing. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan algoritma dari K-means clustering. Yang pertama, tentukan berapa banyak jumlah K atau klaster. Jadi biasanya untuk segmentasi citra, biasa kita bisa menggunakan klaster sebanyak 2, karena tergantung kembali dari tujuannya. Kalau misalnya hanya ingin memisahkan objek dengan latar belakang, kita bisa menggunakan 2 klaster saja. Untuk yang pertama itu objek, lalu yang kedua itu latar belakangnya, latar gambarnya.
Lalu yang kedua, tentukan secara acak titik yang menjadi lokasi pusat klaster atau centroid. Jadi kalau k-means ini kita tentukan dulu centroidnya secara random. Lalu untuk yang ketiga, tentukan pusat klaster terdekat untuk setiap record menggunakan rumus Euclidean distance. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sebelah kiri sini. Ini adalah merupakan rumus dari Euclidean distance. Untuk record itu sendiri, record itu merupakan pixel yang ada pada citra tersebut. Lalu setelah dihitung pixel ini lebih dekat ke pusat cluster atau centroid yang mana, lalu kita akan masuk ke tahapan yang keempat, yaitu tentukan cluster terdekat untuk setiap data dengan membandingkan nilai jarak terdekat. Jadi pixel mana yang paling dekat dengan pusat atau titik cluster yang mana. Misalnya pixel ini lebih dekat dengan cluster 1, maka dia akan masuk ke cluster 1 tersebut. Lalu untuk kelima, kita akan memperbaharui nilai pusat klasternya dengan menggunakan rumus cluster center sama dengan sigma AI per N. N itu merupakan jumlah klaster. Untuk mendapatkan nilai klaster segmentasi yang baik, kita harus memperbaharui nilai pusat klasternya sampai dengan tidak ada data lagi yang berpindah klaster. Yang ada di nomor 6, yaitu ulangi langkah 3-6 hingga tidak ada record yang berpindah klaster atau konvergen. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pre-processing. Untuk kasus ini, data sampel yang diperoleh dari rumah sakit berupa data visual citra hasil CR yang disimpan dalam data file atau DICOM, Digital Imaging and Communication in Medicine. Sebelum clustering, citra CR harus melalui tahap pre-processing meliputi akuisisi citra, ekualisasi histogram, dan resize citra. Pre-processing perlu dilakukan sebagai tahap awal pengolahan citra digital agar citra yang digunakan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Lalu kita akan masuk ke source code. Untuk source code itu sendiri, kita akan menggunakan Anaconda Navigator dengan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Lalu untuk yang pertama, kita import dulu library OpenCV-nya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Lalu kita import juga numpy. Lalu kita juga mengimport matplotlib.pyplot. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan pre-processing. Yang pertama kita ingin membaca citra tersebut. Untuk membaca citra ini kita menggunakan library CV dengan function imread dengan memasukkan nama filenya. Untuk nama filenya itu sendiri di sini kita menggunakan paru.jpg. Lalu selanjutnya kita mengkonversikan ke RGB, misalnya dari citra grayscale, kita akan konversikan menjadi RGB terlebih dahulu. Tapi jika citra tersebut sudah RGB, berarti akan tetap RGB. Untuk konversi ini sendiri, kita akan menggunakan library CV dengan function CVT color, convert color, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan reshape gambar ke pixel array 2 dimensi agar dapat dihasilkan jumlah pixel yang baru dari 3 color values, yaitu RGB. Konversi ke selanjutnya kita akan konversi ke float agar dapat agar didapatkan jumlah pixel atau dimensi yang baru. Lalu kita akan print, lalu kita akan menjelaskan tentang hasilnya tersebut yang akan di print di seperti di gambar ini. Jadi untuk di sini 533 dan 650 ini adalah pixel dari gambar yang telah kita upload tadi. Lalu di sini ada merupakan hasil perkalian dari 533 dikali dengan 650 ini yang merupakan jumlah pixel dari gambar paru.jpg ini, yaitu sebesar 346.450 pixel. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan kriteria pemberhentian atau stopping kriteria dari algoritma tersebut. Kita akan menggunakan term kriteria EPS dan term kriteria max iteration. Lalu selanjutnya kita akan menentukan jumlah klaster atau K, yaitu sebesar 2. Untuk kasus ini kita menggunakan 2 karena kita hanya akan memisahkan antara objek dengan latarnya saja. Lalu lalu selanjutnya mengkonversikan kembali ke nilai 8 bit agar dapat menjadi citra kembali. Lalu untuk selanjutnya meratakan atau flatten labels dari array. Seperti yang bisa kita lihat di sini.
Lalu kita selanjutnya mendapatkan hasil segmentasi citranya sebagai berikut, yaitu mengkonversikan semua pikselnya ke warna centroid. Menggunakan ini, rumus ini. Lalu selanjutnya kita reshape kembali ke dimensi gambar awal. Menggunakan ini. Lalu selanjutnya kita akan memfilter noise menggunakan median filter, menggunakan OpenCV median blur dengan nilai 5. Lalu kita akan lihat nanti hasil dari citra objeknya. Lalu yang terakhir kita akan menghilangkan noise menggunakan open area. Untuk di Python itu sendiri kita akan menggunakan function open area dengan morphology X. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari segmentasi citra itu sendiri. Kita akan melakukan perbandingannya seperti yang akan dihasilkan di slide selanjutnya. Nah, untuk hasil segmentasi citra ini tersendiri, yang pertama original image, yaitu merupakan paro.jpg yang kita upload tadi. Lalu untuk yang kedua ini adalah segmentasi citra ketika nilai K atau jumlah klasternya itu sama dengan 2. Bisa kita lihat di sini masih banyak terdapat noise-noise, makanya kita akan melakukan memfilter noise tersebut menggunakan median filtering tadi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, noise-nya sudah banyak berkurang. Lalu untuk kembali menghilangkan noise-noise tersebut, kita akan menggunakan open area. Seperti yang bisa kita lihat di sini, hasilnya sudah cukup baik. Lalu kita akan lanjut ke kesimpulan. Untuk dari kesimpulan kasus ini, jadi segmentasi citra dengan metode K-means clustering menunjukkan hasil terbaik pada jumlah klaster, yaitu 2. Karena pada K sama dengan 2, citra hasil clustering menunjukkan penayangan batas warna yang jelas. Citra hasil clustering ini dapat dijadikan data awal computerized aid diagnose atau CAD, citra paru hasil radiografi sehingga jenis penyakit atau ketidaknormalan dapat dideteksi secara komputerisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.